Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari desa, kawan-kawan. Hari ini selamat Nur Hadi, salam dari desa. Ini adalah channel yang kita akan membahas kembali lagi tentang masalah persiapan pensiun ya. Pada sore hari ini hari adalah sore sekitar jam setengah 5 ya gitu. Jadi kebetulan cuaca juga cerah, habis hujan tapi cerah. Ini adalah saya juga di saung di kebun saya. Anggap sajalah studio alam ya. Jadi saung ya saya pakai biasa untuk syuting buat bikin konten-konten yang berhubungan dengan masalah yang saat ini akan membahas tentang masalah persiapan pensiun. Ya bisa berarti pensiun dini atau pensiun normal ya. Anggap saja umur 55 atau pensiun. Kalau pensiun dini tentunya ada persiapkan entah umur 45 atau 50 atau mungkin lebih dari itu, tapi yang jelas kita membicarakan tentang persiapan pensiun. Ada beberapa hal yang kita perlu persiapkan, yang mulai bisa sejak dari awal ya, dari sejak dipersiapkan, kemudian ada yang pada saat menjelang pensiun. Karena pensiun kita menganggap adalah pensiun itu adalah sesuatu yang direncanakan ya. Kita kalau bisa pensiun itu bukan karena accident, karena pensiun itu bisa karena beberapa hal gitu. Satu, pensiun karena faktor aturan, yaitu pensiun yang normal. Biasanya kalau untuk swasta itu umur 55 tahun, atau yang mungkin pegawai negeri 58 atau mungkin tidak. Aturan itu juga bisa berubah tergantung dengan kondisi. Bisa jadi karena memang tren kemudian menjadi sudah berubah, pemerintah melakukan perubahan-perubahan, maka akhirnya aturan menjadi lebih berubah. Bisa jadi kecenderungannya akan lebih menjadi lebih dipersingkat ya. Karena mungkin belum membludaknya tenaga kerja ya. Sementara lapangan pekerjaan mungkin menjadi lebih tidak bisa kecepatannya tidak menampung. Jadi faktornya adalah faktor aturan, itu satu hal yang kita tidak bisa akan ganggu gugat ya, kecuali kebijakan khusus. Kemudian pensiun karena memang ya berdasarkan atas kondisi kan, artinya misalkan karena faktornya yaitu adalah faktor kesehatan, faktor kemudian tiba-tiba menjadi tidak mampu bekerja lagi ya, mau nggak mau pensiun ya, karena kecelakaan atau apapun juga yang memang orang lain juga tidak berharap. Dan ini tentunya semuanya tidak akan berharap karena faktor seperti itu. Yang kita membahas adalah faktor yang karena memang sudah direncanakan untuk pensiun gitu. Saya mau pensiun umur sekian, saya mau pensiun umur 40 atau 45 atau umur 50 gitu. Nah, kalau kita membahas bahwa memang kita itu memang dari awal memang merencanakan pensiun itu kapan, jadi sesuatu yang direncanakan, maka ya memang kalau saya mengalami sendiri ya memang sebisa mungkin itu adalah pensiun dipersiapkan itu sedini mungkin ya gitu. Ada beberapa yang harus dipersiapkan. Ini masukan ya, yaitu bisa sejak dari dini. Itu adalah satu, Anda persiapkan aset untuk pensiun. Itu bisa berupa tanah, bisa berupa rumah, yang jelas aset yang Anda miliki. Mungkin Anda bisa menambah dengan berbagai macam program-program yang ditawarkan melalui istilahnya konsultan keuangan, konsultan manajemen planning untuk keuangan keluarga, untuk persiapan pensiun segala macam. Itu adalah bisa Anda lakukan perlengkapan dengan asuransi segala macam ya. Tapi kita ingin memberikan masukan hal yang mungkin ya jarang dibahas oleh financial planner tersebut. Tapi paling tidak begini, makin cepat makin dini kita mempersiapkan pensiun, mempersiapkan aset atau bekal untuk pensiun, itu makin baik. Yang saya mensarankan adalah pertama aset ya, aset yang kita harus miliki, properti ya, berupa properti. Karena keuangan yang sudah kita freeze dalam bentuk properti, yang kita sudah jadikan dalam bentuk properti itu, kalau dari sisi waktu biasanya ya tidak akan berkurang, bahkan selalu meningkat gitu, kayak rumah atau tanah gitu ya. Jadi pada saat kita awal mulai bekerja, pada saat kita sudah mulai merencanakan untuk pensiun, maka yang harus kita penuhi itu adalah kita sudah memiliki aset dulu ya. Pokok adalah rumah ya, itu bagian dari kehidupan kita sendiri. Karena kalau kita beli rumah itu ya juga nggak bakalan rugi gitu. Pertama kita beruntung karena bisa mendapatkan
tempat tinggal ya, tempat tinggal. Daripada ngontrak mendingan beli rumah. Kalau seandainya ada uang, usahakan untuk bisa beli rumah sebagai milik pribadi. Sesederhana apapun juga ya. Karena kalau sudah memiliki rumah itu kebutuhan primer ya, kebutuhan primer yang kalau sudah punya rumah itu apapun aset yang Anda masukkan ke dalam rumah itu, Anda tambah dapur, Anda tambah apa namanya, parkir kendaraan, Anda tambah tempat berbagai macam fasilitas yang merupakan bagian dari rumah tersebut, itu akan menaikkan harga juga, tidak akan mengalami penurunan gitu, dan nilainya makin lama makin tinggi. Sementara kita memiliki keuntungan yaitu bisa menempati tinggal sebagai rumah gitu. Jadi usahakan rumah itu adalah merupakan bagian, dan itu sebetulnya umum ya. Yang kedua, kalaupun masih setelah rumah bisa dapat, kalau kita masih bisa memiliki uang lebih, maka aset berupa tanah bisa di mana saja, di kota untuk kita jadikan sebagai tabungan yang berupa aset, atau di tempat yang nanti kita akan berniat untuk pensiun gitu. Jadi 2000 saya sudah mulai membeli aset ya gitu. Setelah rumah kita punya, mulai berpikir untuk membeli aset. Karena memang dari ibu saya selalu berpesan, kalau kamu punya uang lebih, belikan tanah gitu. Jadi saya kemudian setiap ada informasi ya beli tanah di tempat di desa gitu, di apa namanya, di rumah wilayah keluarga istri saya. Waktu itu tahun 2020 tanah-tanah di desa itu masih murah untuk ukuran orang kota ya, untuk ukuran orang kita yang bekerja di Bekasi ya, di kota lah, itu masih murah. Saya termasuknya itu beli tahun 2000 itu tanah di daerah Pamotan sini itu seperti yang 1 hektar lah gitu ya, 1 hektar 1/4 itu masih 10 juta kok, 10 juta rupiah. Saya masih ingat ya, beberapa tahun itu 10 juta nilainya tahun 2000. Emang agak masuk, bukan di tempat yang di pinggir jalan, jadi maksudnya tanah kebun lah gitu. Itu sekitar yang kemudian saya tanami jadi pisang itu tahun 10 juta tahun 2000 ya. Kemudian juga di dekat situ ada 3.500, itu masih 3,5 juta masih ingat, tahun 2000-an juga gitu. Yang di sini yang saya bilang itu ya di pinggir jalan, itu kebetulan dari Metrowati itu masih murah, artinya kita masih bisa membeli dengan harga yang pada saat itu masih bisa kita juga jangkau gitu. Karena makin kesini ternyata sudah harganya sudah nggak bisa. Kalaupun misalkan waktu itu saya bekerja dengan ya gaji yang senilai kemarin dulu waktu tahun 2000, ya tetap nggak bisa kebeli juga, berat gitu loh. Jadi kita membeli tanah itu nggak ada ruginya. Ibaratnya gini, kita menabung untuk sesuatu yang akan berkembang gitu aja. Sekalipun tidak kita apa-apain, kita biarkan ngejongkrok gitu aja, nggak kita tanamin dan sebagainya, itu tetap bertambah nilainya. Kemudian kita juga waktu itu ngambil di daerah Bekasi lah, kita punya aset juga di kota. Artinya sebagai istilahnya bekal pada saat nanti kita akan pensiun itu ada sesuatu yang memiliki nilai, memiliki harga.